Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tiasa ya, dari Teknik Elektro. Pada kesempatan ini saya akan share mengenai ide dan peluang dalam kewirausahaan ya. Nah, di sini kita sebagai orang teknik elektro ya, dalam era industri 4 teknologi itu sektor yang paling dinamis dan bergerak cepat ya. Nah, di sini sebagai praktisi atau mahasiswa teknik elektro dan kalian nanti bakal lulus, kita memiliki keterampilan unik yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan peluang bisnis baru. Menurut Drucker 85 dalam bukunya Innovation and Entrepreneurship, kewirausahaan adalah kemampuan mengidentifikasi peluang dan mengambil tindakan untuk memanfaatkannya. Dalam konteks ini, teknik elektro menawarkan berbagai ide bisnis yang bisa dikembangkan melalui aplikasi teknik, teknologi listrik, elektronika, otomasi, IoT, sistem kontrol, dan energi terbarukan. Teknologi tidak hanya tentang inovasi produk, tapi juga solusi berbasis kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi calon wirausahaan di bidang teknik elektro untuk memahami bagaimana mengubah ide menjadi peluang nyata dalam mempertimbangkan tren pasar, regulasi, dan perkembangan teknologi global ya. Seperti kita lihat ya, sekarang dunia udah berkembang ya, ini zaman dulu, sekarang udah sangat maju ya. Nah, ide bisnis menurut Timons dalam bukunya New Counter Creation, ide bisnis adalah konsep dasar yang dapat dikembangkan menjadi usaha yang nyata. Dalam konteks teknik elektro, ide bisnis seringkali berasal dari aplikasi teknologi yang memecahkan masalah nyata atau meningkatkan efisiensi operasional. Misalnya, pengembangan sistem manajemen energi cerdas, smart energy management untuk rumah tangga atau gedung perkantoran. Untuk menjadi ide bisnis yang layak, gagasan tersebut harus memenuhi 3 kriteria utama, yaitu 1. Keunikan, memberikan nilai tambah dibandingkan pesaing. Jadi kita cari-cari dulu orang lain bikin apa, nah kita nilai tambah, jadi kita seperti bikin skripsi gitu ya. Terus skalabilitas, memiliki potensi untuk berkembang dalam jangka panjang, jadi bisa dikembangkan ya, alat kita bisa diupdate. Terus kemungkinan komersialisasi, bisa diimplementasikan secara ekonomis dan teknis. Jadi nah, ini gambaran dari ide-ide itu seperti lampu yang bersinar. Nah, di sini sumber ide bisnis dalam teknik elektro. Berikut beberapa sumber umum di mana ide bisnis dapat ditemukan. Salah satu cara paling efektif untuk menemukan ide bisnis adalah dengan mengidentifikasi masalah nyata yang dialami oleh individu atau organisasi. Menurut Bide tahun 2000 dalam artikelnya How Entrepreneurs Craft Strategies That Work, entrepreneurship is about solving problems that people care about ya. Jadi di sini dalam artikelnya How Entrepreneurs Craft Strategies That Work, entrepreneurs itu atau kewirausahaan adalah bagaimana untuk memecahkan masalah dan yang orang-orang selalu bicarakan. Jadi memecahkan masalah yang dulu belum terpecahkan. Ini contohnya pemborosan energi di rumah tangga atau gedung perkantoran, kebutuhan akan sistem pemantauan jarak jauh untuk peralatan industri ya. Terus kurangnya akses listrik di daerah terpencil. Nah, ini salah satu masalah yang benar-benar ada di sekitar kita. Terus lanjutan, mengikuti perkembangan teknologi, tren global adalah kunci untuk menemukan peluang baru. Berdasarkan laporan McKinsey Global Institute, ada beberapa tren teknologi yang signifikan termasuk AI ya, Artificial Intelligence, IoT atau Internet of Things, Big Data, dan Renewable Energy ya. Jadi kalian harus browsing, harus baca-baca, jangan cuma melihat yang ada di depan mata aja, tapi harus sekitarnya. Contohnya pengembangan kendaraan listrik EV dengan
sistem pengisian data yang lebih efisien. Terus sistem smart grid untuk distribusi energi yang lebih adil dan hemat. Nah, kan kalian dengan ini kan bisa juga ke simulasi ya, misal pakai MATLAB atau apa ya. Terus inovasi produk. Inovasi tidak selalu berarti menciptakan produk baru. Kadang-kadang itu berarti memperbaiki atau menambah fitur pada produk yang sudah ada. Menurut Christensen tahun 97 dalam bukunya The Innovator's Dilemma, disruptive innovation often start by addressing overlooked customer needs ya. Jadi inovasi yang disruptif itu ya biasanya diawali oleh apa yang diperlukan oleh customer yang kadang-kadang itu tidak dilihat orang gitu ya. Contoh, lampu LED hemat energi dengan sensor gerak dan kontrol cahaya otomatis ya. Jadi di sini kalian bisa bikin misalnya dengan Arduino atau Node MCU. Terus panel surya portable dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar ya, bisa tadinya kecil terus jadi lebih besar. Terus ada lagi kolaborasi dengan institusi penelitian atau universitas dapat membuka pintu untuk pengembangan teknologi baru. Menurut Edskowitz dan Leidesdorf tahun 2000 dalam teori triple helix, sinergi antara akademisi, industri, dan pemerintah dapat mempercepat inovasi. Contoh, penemuan baterai lithium ion dengan kapasitas lebih besar dan biaya lebih rendah ya. Pengembangan algoritma machine learning untuk optimasi sistem kontrol otomasi. Terus regulasi dan kebijakan pemerintah. Regulasi dan kebijakan pemerintah seringkali memberikan peluang bagi wirausahawan. Misalnya program subsidi untuk instalasi sistem tenaga surya atau insentif pajak untuk perusahaan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Menurut Porter dan Kramer 2006 dalam artikel mereka Strategy and Society, The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Corporate responsibility can create shared value for both society and business. Jadi tanggung jawab corporate atau perusahaan bisa menghasilkan nilai-nilai yang bisa dibagi untuk baik lingkungan dan juga bisnis ya, society kumpulan juga bisa. Terus ada komunitas lokal. Memahami kebutuhan spesifik komunitas lokal dapat membuka peluang bisnis yang unik. Contoh, jasa instalasi sistem irigasi otomatis di desa-desa agraris. Pengembangan sistem pemantauan kesehatan berbasis IoT untuk wilayah pedesaan. Cara mengidentifikasi peluang bisnis ya. Untuk mengidentifikasi peluang bisnis, langkah-langkah ini dapat dilakukan. Analisis pasar. Jadi studi tentang target pasar termasuk demografi ya, wilayah gitu ya, preferensi dan perilaku konsumen ya. Jadi kita harus target dulu dan analisa, sangat penting. Menurut Kotler dan Armstrong 2014 dalam bukunya Principles of Marketing, Understanding Customer Need is the Foundation of Successful Marketing ya. Jadi menurut itu ya Kotler dan Armstrong, jadi kita harus mengerti kebutuhan konsumen itu sebagai dasar dari marketing yang sukses. Contohnya analisis permintaan terhadap sistem penghemat energi di perkotaan ya. Jadi mungkin kita bisa menggunakan sensor-sensor, jadi kalau misalnya nggak ada orang dia mati sendiri gitu ya, kan orang-orang suka malas mati-matiin gitu ya. Survei terhadap kebutuhan peralatan otomasi di industri manufaktur ya, jadi kita bisa menganalisa dari data-data yang ada. Terus ada ini analisisnya, kita bisa pakai SWOT analisis. Jadi mungkin kalian pernah dengar evaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threats terkait ide bisnis. SWOT analisis membantu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Contohnya strength
keahlian bisnis dalam bidang elektronika. Jadi kekuatan kita, misalnya kita punya keahlian dalam bidang elektronika. Weakness, kurangnya modal awal, jadi nggak punya modal. Opportunity, permintaan meningkat untuk perangkat IoT ya, jadi banyak yang perlu tapi jarang yang bisa. Terus threat, persaingan ketat dari perusahaan besar ya, jadi banyak yang menawarkan tapi harganya mahal. Nah, kalian bisa coba-coba kayak gini ya, pakai metode SWOT ya. Jadi kelebihan, kekuatan, kelemahan, terus peluang, terus ancaman ya. Terus benchmarking, membandingkan ide bisnis Anda dengan perusahaan lain di bidang yang sama dapat memberikan wawasan tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak. Menurut Kemp 1989 dalam artikelnya Benchmarking atau for Continuous Improvement, benchmarking help organization learn from best practice ya, jadi kita bisa membandingkan ide bisnis di perusahaan lain di bidang yang sama. Contoh, melihat model bisnis Tesla dalam pengembangan kendaraan listrik. Jadi sekarang udah banyak saingan Tesla juga ya, yang bikin mobil listrik udah banyak ya, terutama dari Cina seperti BYD ya. Di Indonesia tuh BYD soalnya lebih murah, terus dan lebih canggih juga. Studi kasus perusahaan seperti Schneider Electric dalam solusi manajemen energi ya, jadi kita bisa lihat-lihat dari banyak perusahaan. Terus validasi ide ya, menguji coba ide bisnis melalui survei, prototipe atau uji coba pasar adalah langkah penting sebelum meluncurkan produk atau jasa cara pandang. Menurut Rice 2011 dalam bukunya The Lean Startup, entrepreneurs must build product iteratively based on customer feedback ya, jadi pengusaha itu harus membuat produk berdasar dari feedback dari customer. Jadi customer komplain apa itu yang harus ditanggapi ya. Contohnya membuat demo sistem manajemen energi untuk ditampilkan kepada calon investor ya. Jadi kita bikin terus kita demokan kepada calon investor. Melakukan survei kecil kepada konsumen potensial untuk mendapatkan umpan balik ya. Jadi misalnya daerah mana yang mau kita jadikan pasar, terus kita bikin survei gitu ya. Terus contoh ide dan peluang bisnis untuk teknik elektro ya, misalnya energi terbarukan, produk panel surya portable, turbin angin mini atau baterai penyimpan energi ya. Misalnya target pasar rumah tangga, perkantoran, atau daerah terpencil tanpa akses listrik ya. Keuntungan, kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan potensi ekonomi jangka panjang. Referensi laporan IRENA tahun 2020 menunjukkan bahwa investasi dalam energi terbarukan dapat menciptakan jutaan lapangan kerja di masa depan ya. Jadi untuk masa depan itu siapa yang mempunyai skill dalam energi terbarukan bisa bekerja dengan mudah ya, karena belum banyak yang menguasai. Nah, di sini otomasi dan IoT ya. Produk smart home device, misalnya lampu pintar, termostat otomatis, sistem monitoring jarak jauh ya. Target pasar keluarga urban yang menginginkan keamanan dan efisiensi. Keuntungan, permintaan meningkat seiring dengan pertumbuhan teknologi cerdas. Referensi menurut Gartner 2021, jumlah perangkat IoT di dunia diperkirakan mencapai 25 miliar unit tahun 2025. Nah, sekarang ini di seluruh dunia diperkirakan ada 25 miliar unit ya. Jadi banyak sekali. Terus perawatan dan pemeliharaan peralatan listrik. Nah, jadi buat yang keahliannya bisa memelihara peralatan listrik atau instalasi listrik juga banyak peluang ya, karena nggak semua bisa ya. Jasa, servis AC, pendingin ruangan, genset, dan peralatan industri. Target pasar industri manufaktur, hotel, apartemen. Keuntungan, permintaan stabil karena peralatan listrik memerlukan pemeliharaan rutin.
Referensi studi Deloitte 2019 menunjukkan servis peralatan industri tumbuh 5% per tahun ya. Nah, ini IoT. Terus ada lagi edukasi dan pelatihan teknologi. Di sini ada produk jasa ya, jadi seperti ini juga diperlukan ya, seperti kakak kelas kalian yang udah lulus Jafar dari teknik elektro, dan teman-teman kalian juga suka ada yang ditarik ya, membuat workshop khusus online atau modul pembelajaran tentang teknologi terkini ya, misalnya seperti suka robot itu ya, dia memberikan kursus kepada anak-anak sekolah atau SD, SMP, SMA, TK gitu ya, belajar microcontroller. Targetnya bisa mahasiswa profesional atau pelaku usaha kecil. Keuntungan meningkatnya minat terhadap pendidikan sains, teknologi, engineering, matematika. Jadi kalian kalau punya keahlian matematika atau pelajaran lainnya juga bisa lumayan, atau bahasa juga bisa ya. Referensi menurut World Economic Forum 2020, keterampilan teknis akan menjadi salah satu kompetensi paling dicari di masa depan ya. Terus robotika dan otomasi, produk robot pendamping, mesin pengotomasi produksi atau drone surveillance. Target pasar sektor pertanian, logistik, dan industri manufaktur. Keuntungan efisiensi operasional dan pengurangan biaya tenaga kerja. Referensi laporan McKinsey menyatakan otomasi dapat meningkatkan produktivitas global hingga 1,4% per tahun. Nah, ini contohnya ya, kalau ada workshop dan pelatihan bisa online bisa offline ya. Nah, strategi menciptakan peluang bisnis yaitu inovasi berkelanjutan, terus tingkatkan kualitas produk jasa sesuai dengan perkembangan teknologi ya. Jadi ini menurut Prahala dan Hemel 1990 dalam artikel mereka The Core Competency of Corporation. Core kompetensi ada key to sustainable competitive advantage. Contoh, upgrade sistem IoT dengan fitur keamanan tambahan ya. Jadi misalnya ada berkembang lagi, kita tambahin update gitu ya. Perkembangan algoritma baru untuk optimasi energi ya. Jadi teknologi itu berkembang terus ya. Kolaborasi dan mitra strategis, bangun hubungan dengan perusahaan besar, startup atau lembaga pemerintah. Menurut Grano Vetter 1973 dalam teori The Strength of Weak Ties, network play a crucial role in innovation and entrepreneurship. Contoh, kerjasama dengan PLN untuk proyek energi terbarukan atau kolaborasi dengan universitas untuk pengembangan teknologi baru ya. Jadi kita bisa kolaborasi dengan siapa aja yang bisa mensupport kita ya. Terus pemasaran digital, gunakan platform media sosial, website, dan e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar. Menurut Keller 2013 dalam bukunya Strategic Brand Management, digital marketing is essential for building brand awareness in the modern world. Contoh, promosi smart home device melalui Instagram dan YouTube. Jadi kita bisa ceritakan alat kita gimana, dibikin poster, terus produknya seperti apa, sensornya apa, cara kerjanya gimana, harganya berapa. Terus kita share di YouTube, kita share ke Instagram atau Facebook atau mana. Terus membangun marketplace khusus untuk produk teknologi elektro ya. Bisa kalian dengan teman-teman keahliannya sama bisa bikin marketplace khusus. Terus ada manajemen risiko, siapkan rencana cadangan untuk menghadapi tantangan seperti persaingan atau perubahan regulasi. Menurut Cooper tahun 1990 dalam artikelnya New Product Portfolio Management, risk management is critical for entrepreneurial success. Contoh, diversifikasi produk untuk mengurangi ketergantungan pada satu pasar, membangun relasi dengan supplier lokal untuk mengurangi resiko rantai pasok. Oke, baik, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk tugas bisa lihat contoh caranya bikin proposal ya, ada di lecture note ya, formatnya ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.